Shalom jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Pada hari ini kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau. Namanya, tinggikan namanya, oh, haleluya, oh, namamu Tuhan, oh, haleluya, ku tinggikan namamu, oh, bersyukur buat kasih setiamu, haleluya Tuhan, oh, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari yang luar biasa telah Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau memuji, kami memuliakan namamu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Woo. Apakah kau payah mencari-cari, dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah, oh, oh, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Apakah kau payah mencari-cari, dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah, oh, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh, serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh,
serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung. Bila lihat hidupku dan karya tanganmu, ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku itulah kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada menjadi penyembahmu. Oh, ku mau jadi penyembahmu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
menyembahmu, kuatlah untuk menjadi penyembahmu. Menyembahmu Tuhan, ku mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Haleluya. Semua telah Kau berikan yang terbaik bagiku Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh bertumbuh di dalam hidup kita dan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku, oh sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Oh,
jadikanku alat yang indah di matamu, bercanda yang sempurna sepertimu, bercanda yang sempurna sepertimu. Sempurna sepertimu. Sepertimu Yesus. Shalom semuanya, apa kabar jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Suatu penyembahan, pujian yang dinaikkan oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Saya berdoa supaya kita terus di rumah juga ikut menyembah Tuhan, ikut memuji Tuhan. Dan saya juga berdoa supaya puji-pujian itu juga memberkati kita semua, selain juga mempermuliakan nama Allah. Percayalah saudara, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, saya percaya firman Tuhan mengatakan bahwa Allah bertahta di setiap pujian umatnya. Allah bersemayam di setiap pujian umatnya. Saya bersyukur kita terus ada di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah bersama-sama walaupun situasinya tidak ideal saudara, walaupun situasinya kurang di kanan kiri, tetapi kita berdoa terus Tuhan menyatukan hati kita dalam fellowship gerejanya yang indah. Dan saya berdoa supaya melalui puji-pujian yang kita dengarkan, puji-pujian yang sangat indah, kita diberkati. Dimanapun Anda berada pada hari ini, saya percaya kita semua diberkati. Kita ikut menyembah, kita ikut memuji Tuhan. Amin. Pada hari ini kita harus tahu bahwa setiap pujian kita, setiap penyembahan yang kita naikkan, Allah bertahta di setiap pujian umatnya. Pada hari ini saya ingin kita semua belajar, kita semua menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita sampaikan pada hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini hamba-Mu, jemaat-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya dan yakin firman Tuhan akan menguatkan kita. Firman Tuhan akan memberikan kesemangat untuk hidup kita, dan firman Tuhan akan menyegarkan diri kita. Firman Tuhan menguatkan kami. Pada hari ini Engkau beri urapan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang mendengarkan agar Engkau berikan pengertian yang jelas mengenai firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat menumbuhkan iman mereka, firman Tuhan dapat menguatkan mereka. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, buka mata rohani kami, sehingga kami dapat mengambil sepenuhnya, dan yang terpenting kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Roh-Mu bekerja atas kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan saudara. Pada hari ini kita akan belajar mengenai satu hal yang saya berdoa kita semua dapat mengambil hikmahnya dan kita semua dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita berpikir bahwa kita ini pemilik hidup kita. Ini hidupku. Ini yang aku kendaki dalam kehidupan ini. Aku mengatur kehidupanku sendiri dan aku menentukan kehidupanku sendiri. Seakan-akan bahwa kita adalah poros dari dunia ini. Semua berpusat dalam diri kita. Akibatnya kita hidup seenaknya. Karena kita pikir kita adalah poros dari segalanya. Kita pikir kita adalah poros dari dunia ini.
Kita pikir kita hidup untuk diri kita dan untuk orang sekeliling kita, saudara. Bahkan tanpa sadar kita bertindak seolah-olah Tuhan itu ada untuk melayani kita. Tuhan ada untuk menjadi penjaga kita, untuk menjadi satpam kita, menjadi mesin ATM kita. Tanpa sadar kita bikin Tuhan sebagai, maaf kata, sebagai karyawan atau pembantu kita. Karena kita merasa bahwa kita adalah pusat segalanya. Kita merasa kita mampu atau kita berhak untuk mengendalikan apa yang aku mau, apa yang aku kehendaki. Aku bisa mengaturnya, dan ini adalah hidupku. Tetapi bukan, saudara. Tuhan adalah pusat dan poros dari segala sesuatu. Bukan kita, bukan Anda, bukan saya. Saya berdoa, saudara, untuk setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah, kita sadar dan yakin dimanapun Anda berada, entah di ruang tamu, entah Anda mungkin di kamar tidur Anda mendengarkan ibadah online ini. Saya berdoa kita sadar bahwa Engkau bukan pusatnya, tetapi Yesus adalah pusatnya. Tuhan adalah porosnya. Kita berada di bawah payung, kita berada di bawah naungan Tuhan, naungan kemuliaan dan kuasa Tuhan. Kita ada untuk mempermuliakan namanya. Kita ada diciptakan untuk mempermuliakan namanya. Kok bisa? Iya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata begini, saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Allah. Anda makan, Anda minum, atau Anda melakukan apapun, pekerjaan Anda, kegiatan Anda sehari-hari, apapun itu, engkau harus melakukannya semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah, saudara. Kita bukan porosnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita itu tidak bisa apa-apa seyogianya. Kita itu adalah manusia yang tidak bisa apa-apa, saudara. Kita tidak bisa menentukan melalui rahim siapa kita akan lahir. Kita tidak bisa menentukan orang tuanya siapa, dari bangsa siapa, dari bangsa apa, dari ras apa, dari suku apa. Oleh sebab itu, gereja, mari kita jauhkan diri kita dari rasisme dalam gereja. Kita harus singkirkan, karena itu bukan hati Tuhan, bahwa itu bukan kehendak Tuhan, saudara. Banyak sekali, saudara, orang-orang rasis yang katanya cinta Tuhan. Tapi pada hari ini saya ingin katakan bahwa engkau tidak berhak untuk rasis, karena engkau bukan pusat segalanya. Karena Tuhan menentukan segalanya. Tuhan menentukan dengan siapa kita lahir, melalui siapa kita lahir. Oleh sebab itu, kalau ada rasis, maka engkau bukan anak Tuhan yang baik. Kita tidak bisa menentukan melalui siapa kita lahir, di negara mana, di suku apa. Bagi kita, besok itu adalah sebuah misteri, saudara. Bagi kita, tomorrow is a mystery. Kita hanya bisa prepare, tapi kita tidak bisa menentukan apa yang akan terjadi untuk hari esok kita. Seringkali saya pribadi prepare mengenai apa yang terjadi, apa yang akan terjadi untuk besok. Tetapi seringkali apa yang jadi kemauan kita tidak terjadi, saudara. Pada hari ini, mari kita sadar bahwa kita ada di bawah naungan payung Tuhan. Oleh sebab itu judul khotbah saya adalah Under My Umbrella. My-nya, M dan Y-nya besar. My Umbrella, umbrellanya Tuhan. Terinspirasi dari sebuah lagu, saudara. Jangan dipikirin lagunya, mari kita pikirkan firman Tuhannya. Judul khotbah saya pada hari ini adalah Under My Umbrella. Saat kita mengerti ini, maka ada respon-respon yang berubah dalam kehidupan kita. Saat kita ada dalam payungnya Tuhan, maka ada hal-hal yang perlu kita pahami,
atau kita ingat kembali, mari hari ini sama-sama kita belajar mengenai bahwa hidup kita ada dalam payungnya Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita ketahui pada saat kita menjadi anak Tuhan. Hidup kita milik Tuhan, kita berada dalam payungnya Tuhan, berada dalam naungan Tuhan. Kita perlu untuk belajar. Mari pada hari ini kita sama-sama belajar ya. Anda di rumah, dimanapun kau berada, pada yang menyaksikan melalui YouTube, saya berdoa supaya kita mendapatkan berkat pada hari ini. Mari sama-sama kita buka dalam Kejadian 45. Kejadian 45 ayat 3 sampai ayat 8. Kejadian 45 ayat 3 sampai ayat 8. Pastor Hebat akan membacakan untuk kita semua. Kita menyimak ayat demi ayat yang dibacakan, dan saya berdoa supaya kita bisa meresapinya. Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 8. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Puji nama Tuhan. Sebuah firman Tuhan yang saya berdoa dapat memberkati kita semua pembacaannya. Saudara, ayat-ayat tadi yang dibicarakan dilatar belakangi tentu saja dari cerita seorang Yusuf, yang mana kita tahu Yusuf adalah seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, anak dari Yakub, yang mana dia memiliki mimpi, diberi mimpi sama Tuhan untuk bisa memerintah atas saudara-saudaranya, tetapi karena saudaranya iri, dia dibuang, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, lalu bekerja dengan Potifar, difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, mengartikan mimpi Firaun, lalu dapat menjadi perdana menteri dari Mesir, saudara. Nah, ayat yang barusan kita baca adalah ayat di mana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang membuang dia, saudara. Dan ini sangat menarik, saudara. Kita akan pelajari, saudara. Di tengah-tengah kita belajar, nanti kita akan mengetahui bahwa respon Yusuf itu menggambarkan bahwa Yusuf itu sadar bahwa dia itu berada di dalam naungan Tuhan, berada di dalam payung Tuhan, di bawah dalam umbrella Tuhan. Dia sadar betul akan Tuhan yang mengendalikan hidupnya, yang menyertai hidupnya. Sehingga apa? Akhir dari semuanya, Yusuf dapat menggenapi janji Tuhan, dan Yusuf memiliki hidup berkemenangan. Under my umbrella, under God's umbrella, di bawah payung naungan Tuhan. Dan kita akan belajar sama-sama mengenai cerita tadi, mengenai tema kita pada hari ini, saudara. Mari sama-sama kita belajar, saudara. Kita buka kembali beberapa ayat yang dibacakan tadi. Kita buka dalam Kejadian 45 ayat 4, 5 dan ayat 8. Ayat 4, 5 dan ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu, yang kamu jual di Mesir." Ayat 5, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ayat 8,
Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, tuan atas seluruh istananya, dan sebagai penguasa dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir, saudara. Ayat-ayat di atas adalah ayat-ayat perjumpaan Yusuf secara singkat, saudara. Atau cerita Yusuf secara singkat, menyimpulkan perjalanannya Yusuf, saudara. Menyimpulkan maksud Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, saudara. Ayat ini menggambarkan perjuangan Yusuf sehingga sampai di tempat ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Maksud Allah apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf ini, saudara? Maksud Allah, saudara. Perhatikan kalimat-kalimat yang kita baca, ada beberapa kalimat yang ingin kita perhatikan, yaitu kalimat begini di ayat 4. Akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Lalu ada ayat 5, karena kamu menjual aku ke sini. Ada ayat 8 dikatakan, ada kalimat di ayat 8 berbicara begini. Menempatkan aku sebagai bapa Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas tanah Mesir, saudara. Banyak kata-kata, saudara. Menempatkan, menjadi bapa, menjadi tuan. Dikatakan, akulah Yusuf yang kamu jual, karena kamu menjual aku di sini. Arti dari semua ini, saudara, dalam ayat-ayat di atas dapat menggambarkan apa yang dialami Yusuf, saudara. Dari sumur sampai kepada istana Firaun. Dan ada satu hal yang ingin kita simpulkan sama-sama pada hari ini. Apa, saudara? Bahwa Tuhan selalu berjalan bersama Yusuf setiap musim hidup Yusuf. Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup Yusuf. Yusuf di sumur, Yusuf dijual, Yusuf sebagai budak, Yusuf difitnah, Yusuf sebagai seorang yang ada dalam penjara, Yusuf menjadi perdana menteri, Yusuf menjadi penguasa. Dari kesemuanya itu dapat disimpulkan bahwa Tuhan selalu berjalan bersama Yusuf di setiap musim hidup Yusuf. Yang pertama, saudara, saat kita sadar bahwa kita ada dalam payung kuasa naungan Tuhan, maka kita harus sadar bahwa Tuhan berjalan bersamamu di setiap musim hidupmu, saudara. Sekali lagi, bahwa Tuhan berjalan bersamamu di setiap musim hidupmu. Yang pertama adalah gini, God is walking with you in every season of your life. Allah bekerja atau berjalan bersamamu di setiap musim hidupmu. Pada saat engkau ada di dalam bawah payung Tuhan, Allah berjalan bersamamu. Allah akan berjalan bersamamu di setiap musim hidupmu, saudara. Saat kita sadar ini, saudara, dan Yusuf sadar betul akan hal ini, sehingga Yusuf mampu berjalan langkah demi langkah. Kesukaan, duka cita, penderitaan dapat dialami, dapat dilewati. Kenapa? Karena Yusuf berjalan. Yusuf yakin bahwa Tuhan berjalan bersama Yusuf di setiap musim hidup. Dia sadar Tuhan setia menyertai. Dia sadar Tuhan setia menyertai. Katakan sama-sama di rumah bahwa Tuhan setia menyertai. Pada hari ini, saudara, bahwa kita harus menjadi anak Tuhan yang sadar bahwa Tuhan menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Bukan hal yang mudah bagi Yusuf untuk melewati semuanya ini, tetapi karena Yusuf tahu dia berjalan bersama Tuhan, dia dalam payung Tuhan, makanya Yusuf kuat, Yusuf mampu menjalaninya hari demi hari. Ada satu lagu sekolah minggu, saudara, yang mungkin menjadi lagu favorit saya, saudara. Dikatakan begini, saudara. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi
padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Dan refnya sungguh sangat memberkati. Dikatakan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di atas, di bawah, di suka duka kita, Tuhan ada untuk kita. Karena Tuhan adalah Yesus. Tuhan adalah Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang berjalan bersama kita di setiap musim kehidupan kita. Tuhan yang sama yang berjalan bersama Yusuf dari sumur sampai menjadi Perdana Menteri, menyertai Yusuf, adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita hari demi hari. Kesulitan lepas kesulitan, duka cita lepas duka cita, sukacita lepas sukacita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kehidupan ini mari kita sadar bahwa Tuhan berjalan senantiasa di setiap musim hidupmu, saudara. Walau keadaan tidak ideal kadangkala, walau keadaan tidak enak kadangkala, tapi percayalah Tuhan Yesus ada untuk kita, ada setia berjalan bersama kita di setiap musim kehidupan. Kita kadang hanya merasa Tuhan menyertai kita kalau hidup kita lagi enak, saudara. Kalau hidup kita lagi seneng, saudara. Tetapi percayalah, saudara, bahwa Tuhan menyertai kita saat mungkin kita dibuang, saat mungkin kita difitnah, saat kita mungkin dalam kesesakan, atau saat mungkin kita dalam level yang paling rendah dalam kehidupan kita. Tuhan ada di sisimu dan Dia tidak pernah menjauh darimu, saudara. Mungkin engkau menghadapi masalah sendiri, mungkin engkau ingin tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, engkau tidak tahu harus kemana engkau pergi. Tetapi percayalah bahwa Tuhan menyertai engkau. Tuhan ada bersama-sama dengan Yusuf. Dia mengangkat tinggi Yusuf menjadi Perdana Menteri. Pada saat dia ada di sumur, dia juga ada bersama Yusuf. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau dipikir-pikir, saudara, saya menjadi hamba Tuhan. Kalau saya tahu menjadi hamba Tuhan begitu banyak tantangannya, begitu sulitnya, mungkin saya akan pikir-pikir, saudara. Tetapi pada saat saya menjawab panggilan Tuhan, maka saya tahu bahwa Tuhan akan menyertai saya. Dan sampai saat ini saya dapat bertahan di tengah-tengah panggilan. Karena apa? Karena saya tahu Tuhan beserta dengan saya, saudara. Pada hari ini, saudara, saya percaya Tuhan beserta dengan saya. Yang pertama, saudara, God is walking with you in every season of your life. Tuhan memayungi kita, tandanya Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup kita, saudara. Yang kedua, saudara, yang pertama, Tuhan berjalan di setiap musim hidup kita. Karena kita di bawah payung Tuhan, maka Tuhan berjalan bersama kita di setiap musim kehidupan kita. Yang kedua, Kejadian 45 ayat 5, 7, dan 8. Kita baca sama-sama. 5, 7, dan 8. Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara kehidupanmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, perhatikan kalimat ayat 5, sebab untuk menjaga kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Perhatikan kalimat, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu di bumi. Ayat 7 dan ayat 8, tetapi Allah yang menempatkan aku. Jelas terlihat, saudara, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan Yusuf adalah rencana dari Tuhan. Untuk apa?
untuk sesuatu hal yang lebih besar, untuk kemuliaan dari Yusuf, saudara. Pada hari ini, mari kita belajar, saudara. Yang kedua, saudara, saat kita sadar bahwa kita ada dalam payung kuasa Tuhan, maka kita harus sadar bahwa Allah memiliki rencana untuk kita semua. God has purpose for you. God has purpose for you. Allah mempunyai rencana untuk kita semua, saudara. Rencana yang spesifik. Rencana yang besar melebihi kita. Untuk tujuan besar, untuk tujuan mulia. Kalau yang pertama, tanda bahwa kita ada di dalam payung Tuhan, bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Yang kedua, bahwa Allah punya rencana. Pada saat kita ada di dalam payungnya Tuhan, kita harus tahu bahwa Allah punya rencana untuk kita semua, saudara. Pada hari ini, apapun yang terjadi, ingatlah bahwa Allah memiliki rencana yang besar untuk Anda. Apapun keadaan Anda, Allah belum selesai untuk Anda. Allah belum selesai dengan Anda. Mungkin engkau lagi tanda kutip dibuang. Mungkin engkau lagi difitnah. Mungkin engkau sedang melihat apa yang terjadi dalam kehidupanku tidak sesuai dengan rencana, dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan khawatir, Allah belum selesai denganmu. Allah memiliki rencana besar dalam kehidupanmu, saudara. Kalau saya pikir-pikir, saudara, kalau jadi Yusuf, mungkin saya dengan mimpi yang besar itu, saudara, dengan mimpi yang ditunjukkan kepada Yusuf, dan endingnya saya ada di rumah Potifar untuk menjadi budak, saudara, dan menjadi kepercayaan Potifar. Saya bilang, mungkin ini yang dimaksud Tuhan. Udah deh, saya puas dengan ini. Tetapi enggak, saudara. Setelah itu Yusuf harus masuk penjara supaya Yusuf bisa melupakan rumah Potifar. Yusuf harus dipenjara, saudara, untuk Yusuf bisa berharap kembali kepada Tuhan. Mungkin kalau saya jadi Yusuf, saya tidak akan berharap lagi. Tetapi apa, saudara? Yusuf tahu bahwa Tuhan rencananya tidak ada yang gagal. Yusuf tahu bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Sehingga walaupun dia masuk penjara, Yusuf tetap berharap. Yusuf tetap tahu bahwa Tuhan memiliki rencana dalam kehidupannya. Tuhan belum selesai atas diri Yusuf. Begitu juga dengan kita. Mungkin engkau gagal. Mungkin ada bisnismu yang gagal. Mungkin engkau memiliki kehidupan yang gagal di mata manusia. Mungkin engkau difitnah. Engkau mungkin ada dalam lembah kekelaman. Tapi jangan putus asa, saudara, karena Allah belum selesai. Allah punya rencana yang besar terhadap hidupmu. Kalau engkau yakin bahwa engkau berada dalam payung Tuhan, maka God has purpose for you. Bigger purpose. Purpose yang spesifik, purpose untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan belum selesai dengan Anda, saudara. Sekali lagi, Tuhan belum selesai dengan Anda. Rancangan besar dan rancangan yang mulia itu akan terselesaikan. Jangan menyerah. Tuhan belum selesai. Rancangan besar, rancangan mulia atas hidupmu itu harus diselesaikan. Oleh sebab itu, jangan menyerah, saudara. Tuhan belum selesai. Suatu saat ada teman saya, saudara, yang dulunya adalah pemakai obat-obatan. Lalu dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Hidup benar, hidup kudus, bertobat, saudara. Tapi di tengah-tengah, saudara, dia menikah, dia memiliki anak. Hidupnya, ekonominya hancur, saudara. Bahkan untuk beli susu anaknya, dia tidak bisa, saudara. Bahkan untuk makan besok, dia tidak bisa. Dia ingat, saudara, bahwa pada satu saat ada saudaranya yang ingin menjual HP dan dia harus berkeliling kota untuk menjual HP-nya, karena kalau HP-nya laku maka dia dapat komisi, saudara. Tapi satu hal, saudara, di tengah-tengah kesulitan hidupnya dia tidak menyerah, karena dia tahu bahwa Tuhan memiliki rencana dalam kehidupannya, saudara. Pada hari ini, mari kita taruh dalam diri kita bahwa Tuhan punya rencana dan Tuhan belum selesai terhadap dirimu. Tuhan belum selesai dengan dirimu. Yang pertama, Tuhan akan berjalan bersama kamu di setiap musim hidupmu. Yang kedua, Tuhan memiliki rencana. God is walking with you in every season of your life. God
has purpose for you. Yang terakhir saudara, di dalam Kejadian 45 ayat 5 sampai 8 berkata begini. Maaf, ayat 5 dan ayat 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yang ketiga saudara, perhatikan kalimat, sekarang janganlah susah hati dan janganlah menyesali diri. Ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Artinya apa saudara? Sebagai manusia saudara, saya tahu mungkin Yusuf ini marah sama saudara-saudaranya. Yusuf dendam sama saudara-saudaranya. Yusuf kepahitan dengan saudara-saudaranya. Yusuf marah sama saudara-saudaranya. Tetapi mari kita bayangkan saudara, bagaimana menjadi Yusuf. Tetapi sejak Yusuf mengalami banyak hal saudara, Yusuf sadar saudara bahwa Tuhan pegang kendali akan hidupnya. Pemeliharaan Tuhan nyata saudara. Tuhan memiliki rencana besar dalam hidupnya, sehingga itu saudara merubah Yusuf saudara. Yang ketiga saudara, sejak Yusuf dibuang, Yusuf sadar bahwa dia ada dalam payungnya Tuhan. Dan dia merespon dengan baik. Makanya itu saudara, itu merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, pada saat kita ada dalam payung Tuhan, setiap hal yang kita alami membuat kita diubahkan saudara. Dikatakan bahwa God changed us. God changed Joseph. Tuhan mengubah Yosef, dan Tuhan juga akan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Allah merubah atau membentuk kita. Poin yang ketiga, Allah merubah atau Allah membentuk kita. God changed us. Seperti Tuhan merubah Yusuf. Loh kok bisa? Loh iya. Dia ketemu saudaranya dan dia tidak marah. Dia bisa menang atas kemarahan, atas dendam, atas kepahitan hidupnya. Dia berubah dan melihat semuanya itu dalam rencana Tuhan. Melalui apa? Melalui apa yang dia lalui saudara, melalui apa yang dia alami selama ini. Yusuf menjadi pribadi yang lebih baik. Yusuf menjadi a better person. Pada hari ini saudara, saya ingin mengatakan bahwa Yusuf memiliki perspektif yang berbeda pada saat dia tahu dia ada dalam naungan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan berjalan bersama dia. Dia tahu bahwa Tuhan memiliki rencana besar sehingga perspektifnya berubah. Jadikan cobaan hidupmu alat untuk engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih bersyukur kepada Tuhan. Bukan pribadi yang mana menggerutu, menjadi pribadi yang mana tidak bersyukur, mengeluh, komplain. Pada hari ini jadikan cobaan hidupmu menjadikan engkau sebagai anak Tuhan yang baik. Menjadi anak yang baik untuk orang tuamu. Menjadi istri yang baik untuk suamimu. Menjadi mama yang baik. Menjadi ayah yang baik. Menjadi suami yang baik untuk istrimu. Yang tadinya gak gampang mengucap syukur, sekarang lebih mudah mengucap syukur. Yang tadinya gak gampang mengendalikan diri, sekarang lebih gampang mengendalikan diri. Masalah membuat kita bukan menjadi buruk dan jauh dari Tuhan. Masalah membuat kita lebih baik sebagai seorang dan lebih dekat kepada Tuhan. Yang tadinya mengandalkan diri sendiri, tetapi melalui masalah, melalui hal-hal yang kita sebenarnya tidak mau lalui, menjadikan kita orang yang lebih mengandalkan Tuhan dan tidak sombong. Yang tadinya gampang marah, sekarang menjadi penyabar. Karena apa? Karena masalah merubah kita. Karena Tuhan ingin merubah kita. Oleh sebab itu pada hari ini mari jadi berkat saudara. Di rumah, di kantor kita, di gereja, dimanapun kita berada.
Saudara, paling susah itu jadi berkat atau menunjukkan kita sudah menjadi orang yang berubah ke arah lebih baik di mana, saudara? Di rumahmu, di tempat kerjamu. Kalau keluargamu, teman-teman kerjamu tidak merasakan engkau berubah, maka engkau tidak menjadi anak Tuhan yang baik. Karena anak Tuhan yang baik berubah, saudara, dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Masalah membuat dia berubah, berkat membuat dia berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu mari kita berubah. Tandanya gampang, saudara. Engkau berubah pada saat engkau ayah berdoa untuk istri dan anakmu. Ibu berdoa untuk suami dan anakmu. Anak berdoa untuk orang tuamu. Berdoa untuk kesehatan orang tua, berdoa untuk pekerjaan orang tuamu supaya Tuhan berkati. Sehingga apa? Sehingga rencana Tuhan dalam kehidupan kita bisa terlaksana, saudara. Pada hari ini, saudara, mari kita memandang kepada Tuhan supaya Tuhan membantu kita untuk kita berubah ke arah yang lebih baik, saudara. Kita memandang masalah, kita memandang God's delay bukan sebagai sesuatu yang sesuatu masalah atau musibah. God's delay doesn't mean deny. Penundaan bukan berarti penolakan, tetapi kita harus tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pada hari ini firman Tuhan cukup jelas, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau ada dalam payung Tuhan, maka engkau harus sadar kalau Tuhan berjalan bersamamu di sepanjang hidupmu, in every season of your life. Yang kedua, kalau engkau dalam payung Tuhan, maka engkau harus sadar God has purpose for you. Tuhan memiliki rencana untukmu, rencana indah, rencana mulia, rencana yang lebih besar daripada rencanamu. Yang ketiga, kalau engkau dalam payung Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, itu akan menjadikan engkau pribadi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita berdoa untuk firman Tuhan sehingga firman Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu yang menjadi kekuatan bagi saya pribadi, saudara. Pada saat saya lemah, pada saat saya ada dalam dunia misi, pada saat saya ada mungkin dulu di pedalaman, bahkan sekarang pada saat saya mengembalakan, di saat saya lemah, ada satu lagu yang menghibur saya bahwa pilihan saya untuk mengikut Tuhan adalah pilihan terbaik. Lagunya berjudul Pilihan Terbaikku. Sebelum kita mendengarkan lagu dan kita menyembah bersama, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman pada hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami sebagai anak-anak-Mu ada dalam payung Tuhan. Yang mana kami sadar begitu kami ada di dalam payung Tuhan, kami jadi anak-anak Tuhan, Engkau akan berjalan bersama kami setiap musim hidup kami. God is walking with me in every season of my life. Yang kedua, Tuhan memiliki rencana. God has purpose for me and for you. Rancangan yang indah, tujuan yang mulia, lebih mulia dari hidupku, mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, pada saat kita ada dalam payung Tuhan, Tuhan merubah kita. He changed us. Tuhan merubah kita yang tadinya pribadi yang marah menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang sombong dan mengandalkan diri sendiri menjadi pribadi yang rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Lebih berdoa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, menteraikan firman-Mu pada hari ini, biarlah Roh-Mu bekerja atas kami. Biarkan kami sadar bahwa kami ada dalam naungan Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Betapa
Puji nama Tuhan, saudara. Sebuah lagu yang indah sekali bahwa Tuhan adalah pilihan terbaik kita dalam kehidupan ini. Ingat firman Tuhan tadi, kita harus sadar bahwa kita ada dalam naungan payung Tuhan. Under God's umbrella, under my umbrella. Pada saat kita sadar itu, kita harus tahu bahwa Tuhan berjalan bersama kita, Tuhan memiliki rencana untuk kita, dan yang ketiga, Tuhan mau kita berubah, Tuhan mengubah kita. Pada hari ini jangan lupa kita akan ada ibadah kenaikan dilayani oleh Pastor Hari Agustinus, dan Koi berjalan seperti biasa, dan kita berdoa juga supaya pandemik COVID-19 ini dapat terselesaikan dengan cepat dan cepat berlalu. Mari kita berdoa, saudara. Jangan lupa saudara dapat memberikan persembahan yang tertera, ada nomor rekening gereja, dan saudara bisa juga scan untuk barcode yang tersedia. Dan bagi saudara sekalian yang menonton online melalui YouTube, jangan lupa untuk subscribe dan like untuk setiap video yang saudara tonton. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang memberikan persembahan mingguan atau persepuluhan, agar Engkau latih jemaat-Mu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan mereka memberi bukan karena apa-apa, tetapi karena mereka mengasihi Tuhan. Berkati untuk jemaat-Mu Tuhan yang sedang mungkin menghadapi ketidakpastian, agar Engkau berkati negara, Engkau berkati para medis, Engkau berkati kota Surabaya, Engkau berkati agar bencana ini dapat berlalu dengan cepat. Dan saatnya
Jemaat, kita akan berdoa untuk doa berkat. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada, di rumah atau dimanapun kau berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha bisnismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studi dan kuliahmu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan kau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Kau akan